melakukan hal ini seperti itu ya. Salah satunya ancaman yaitu kepada orang yang menyekutukan Allah. Hadhil ayat aslun fil wa'di wal wa'id. Kurung tutup. Langsung baris kedua, wa tahdzibul qaul fiha annan nasa arba'atu asnaf. Manusia itu dalam akidah ada 4 orang. 1, kafir mata ala kufrihi. Orang kafir mati dalam keadaan kafir. Masuk neraka atau surga? Jelas. Nomor 2, wa mu'minun, langsung ke bawah. Wa mu'minun lam yuznib, dia sama sekali nggak berdosa. Mata ala imanihi, orang nggak berdosa dan mati dalam keadaan iman, masuk neraka atau surga? Jelas. Nomor 3, bawahnya lagi, wa taibun, orang yang taubat min dzambihi mata ala taubatih. Setelah melakukan dosa besar, dia taubat dan tidak melakukan lagi. Masuk surga atau neraka? Surga menurut pendapatnya jumhurul fuqaha. Oke. Nomor 4, di bawahnya lagi, wa muznibun, orang yang berdosa mata qabla taubati. Melakukan dosa besar atau dosa kecil terserah, sebelum taubat sudah meninggal. Di mana ini? Masuk surga atau neraka ini? Bingung ya? Makanya di sini perkhilafan ulama. Mati, dia melakukan dosa, kemudian belum taubat, sudah meninggal. Masih perkhilafan ulama. Oke. Kita langsung ke pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. 292 baris ke-5 dari bawah. Ketemu? Wa qala Ahlus Sunnah. Kalau menurut Ahlus Sunnah, kita perinci, banyak ini lumayan panjang. Ayatul wa'di zahiratul umum. Ayat-ayat yang menerangkan tentang janji-janji baik itu umum. Man wa may ya'mal, atau man amila salihan fali nafsi, boleh, atau ya fali nafsi, maka itu akan menjadi manfaat bagi dirinya. Wa man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha, gitu kan. Umum. Wa ayatul wa'id, dan ayat-ayat yang menerangkan tentang janji-janji buruk, yaitu ancaman, zahiratul umum, sama umum. Wala yumkinul jam'u bainahuma ma hamliha ala umumihi. Jadi dalam ilmu usul itu kalau dua lafaz umum maka nggak bisa dijamak, nggak bisa disinkronkan, sehingga yang satunya mentaksis, yang satunya ditaksis, nggak bisa seperti itu karena sama-sama umum. Contohnya ini ayatnya, la yaslaha illal ashqa, yang masuk neraka pasti orang ashqa. Ashqa itu orang yang celaka, orang yang memang ditakdir menjadi orang jelek. Nauzubillah. Orang celaka itu siapa? Allazi kazzaba wa tawalla. Udah, ayatnya umum sekali. Orang yang bohong, orang yang tidak percaya sama Rasulullah, wa tawalla, dan dia nggak mau mendekati Rasulullah. Tawalla itu artinya berpaling aslinya. Kemudian ada ayat lain lagi yang umum sekali. Wa qali ta'ala wa man ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam. Ini umum sekali. Orang yang maksiat sama Allah dan Rasulnya pasti dia akan masuk neraka. Bahasanya seperti itu. Makanya fala buddha, maka wajib bagi kita apa? An naqul inna ayatil wa'di lafduhal umum wal muradu bihal khusus fil mu'min. Wa fit ta'ib 2 wa fi man sabaqa ilmullahi bil afwi anhu, dan orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah bil afwi, untuk dimaafkan, anhu minal muznibin. Oke.
Pokoknya kalau ada ayat yang mengenai tentang falahum jannatul ma'wa gitu ya. Ayatnya gimana? Fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Ayat ini itu untuk siapa? Satu, orang mukmin. Kedua, orang yang melakukan dosa tapi taubat. Ketiga, orang yang memang melakukan dosa belum taubat tapi sudah ditulis oleh Allah akan diampuni. Paham nggak? Belum taubat mati, tapi memang Allah itu sudah ngasihkan rahmat sama dia. Saya akan memaafkan dosa kamu. Makanya dalam hadis itu ada istilahnya itu munakosyah sama Allah. Langsung di depan Allah, kamu melakukan dosa A, B, C, D, E sampai Z, mengakui semua. Iya ya Allah, itu saya melawan semua. Kok sampai detail seperti ini ya? Kemudian setelah itu Allah mengatakan seperti ini. Sekarang hari ini kamu saya ampuni. Seneng gak? Melakukan dosa sampai Z. Terakhir Allah mengatakan sekarang hari ini kamu saya ampuni. Ini man sabaqa ilmullah bil afwi anhu minal mudnibin. Oke, selesai ya. Itu ayat-ayat wa'du. Sekarang ayat wa'id. Wa ayatul wa'id labduhal umum wal muradu bihal khusus fil kafarah. Satu, orang-orang kafir. Kedua, wa fi man sabaqa ilmullahi bita'zibihi minal mukminin gitu ya. Minal mukminin. Ini kasihan ini. Naudzubillah. Jadi untuk ayat-ayat ancaman, kamu akan masuk neraka, kamu akan masuk neraka. Itu untuk orang satu kafaroh, jelas orang kafir. Kedua, orang yang memang Allah takdirkan dia akan diazab sebagai tumbal. Sebagai tumbal. Kan saya sudah janji orang yang melakukan dosa akan saya azab. Kamu tumbalnya. Sedangkan yang lain diampuni semua. Karena Allah juga sudah janji. Allah itu kata Allah ala nafsihi rahmah. Surat Al-An'am. Itu. Ada satu orang atau beberapa orang yang menjadi tumbal siksaannya Allah. Saya udah janji bahwa orang yang melakukan dosa akan saya azab. Saya juga sudah janji bahwa orang yang melakukan dosa akan saya ampuni. Dan ini kata-kata man sabaqa ilmullahi bita'dzibihi minal mu'minin, dia menjadi tumbalnya janji Allah akan mengazab. Paham ya? Meskipun banyak orang yang diampuni. Paham? Naudzubillah min dzalik. Jangan-jangan di antara kita ada yang menjadi tumbal. Naudzubillah. Selesai, alhamdulillah. Itu akidahnya ahli sunnah. Berangkat dari waqala ahli sunnah sampai terakhir ini. Minal mu'minin. Itu penting banget. Harus paham dan insya Allah ini akan keluar. Karena waktunya sudah selesai, alhamdulillah pas banget ya. Jadi kita mungkin akhiri, alhamdulillah rabbil alamin. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya ada kemungkinan khatam salah satu dari banin ataupun banat, insya Allah. Tapi saya yakin kayaknya untuk banat lebih khatam duluan, soalnya lebih sedikit ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf.